Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2222. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena seperti matahari yang gelap, Chen Sisi sangat mempesona. Ketika aku meninggalkan alam semesta awal, Chen Sisi sudah berada di alam kaisar tingkat menengah tanpa diduga. Kini Chen Sisi telah memasuki ranah kaisar tahap akhir dan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Saat saya bergabung dengan alam semesta awal, Chen Sisi juga memperoleh banyak manfaat dan kemudian menyadari sedikit kekuatan dimensi tinggi. Selain itu, dia juga bergabung dengan dunia bawah dan mengambil alih jalan dunia bawah. Dia tidak dapat mencampuri seluruh rahasia misteri. Chen Sisi memberi Qin Chen perasaan misterius. Ya, itu tidak buruk. Kamu tidak bisa melihatnya secara sekilas, tapi setidaknya aku bisa menjelajahinya. Itu cukup menarik, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berdengung. Mata Qin Chen mengalir dan di bawah takdirnya, Qin Chen masih melihat jalan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Chen Sisi. Qin Chen juga melihat jalan dunia bawah. Itu adalah dunia yang bergerak sepenuhnya seperti esensi dari alam semesta asli yang sedang bergerak. Dibandingkan dengan alam semesta asli, dunia bawah adalah sisi lain dari laut kosmik. Setelah Chen Sisi dan jalan dunia bawah diintegrasikan secara ekstrim, mereka sudah sebanding dengan alam semesta aslinya. Hal yang paling istimewa tentang Chen Sisi adalah jalan dunia bawah yang telah dia integrasikan saat itu. Dewa Hades menjadi salah satu raksasa paling menakutkan di lautan alam semesta. Dengan mengambil alih dunia bawah, seluruh dunia bawah jelas itu jauh dari mampu untuk melakukannya. Bandingkan dengan lautan alam semesta dalam hal kekuatan dasar, tapi laut kosmik tidak berani menyerang dunia bawah. Seberapa kuatkah ini? Dan juga semakin lama Qin Chen memasuki laut kosmik, semakin dalam pemahaman Qin Chen tentang laut kosmik. Faktanya, setelah memasuki laut kosmik beberapa hari yang lalu, Qin Chen sedikit bingung. Mengapa bisa begitu ada banyak seorang kaisar dewa yang kuat di laut kosmik? Dalam pertempuran antara dunia bawah dan laut kosmik, hanya kaisar dunia bawah yang bisa menghancurkannya, seluruh laut kosmik selatan dan tempat-tempat lain. Hal itu membuat gelombang besar, namun kemudian Qin Chen mengerti semua karena Dewa Hades, sifat khusus dari dunia bawah, itu berarti bahwa kaisar dewa laut semesta yang kuat tidak dapat dengan gegabah menyerang orang-orang di dunia bawah. Jika tidak, setelah dunia bawah dikunci oleh dunia bawah, bahkan orang-orang kuat seperti dewa klan surgawi tidak akan bisa untuk melarikan diri dari dunia bawah. Namun Dewa Hades setelah lama terperangkap di dalam jurang para kaisar dewa biasa di lautan alam semesta tidak mengetahuinya. Bukankah orang-orang berdimensi tinggi itu mungkin mengetahuinya? Qin Chen pun tampak bingung. Atau benar ada alasan lain, pikir Qin Chen. Kemudian dia melihat ke arah Chen Sisi lagi. Jika Chen Sisi dapat sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan dunia bawah ke dalam dirinya dan menggunakannya dengan lebih halus, maka kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun integrasinya dengan jalan besar dunia bawah merupakan keuntungan sekaligus masalah baginya. Karena begitu orang tua, barang antik tua, praktisi kuno di laut semesta mengetahui hal itu, maka Chen Sisi mungkin akan menghadapi lawan yang tak ada habisnya. Dan Qin Chen sangat memahami dampaknya. Jalan besar dunia bawah terhadap kekuatan-kekuatan tertinggi di laut semesta, daya tariknya mereka yang ada, itu adalah sesuatu yang bahkan makhluk dimensi tinggi pun akan tergoda. Qin Chen melihat ke tempat lain di alam semesta awal. Di bawah kuasa takdir, semua orang kuat di seluruh alam semesta asli tidak bisa lagi bersembunyi dari penglihatan Qin Chen. Qin Chen kemudian melihat Jiruyu, Yu Qiansu,
dan Sang Guanwaner. Keberadaan yang kuat dengan jelas muncul di benak Qinchen. Ini mengapa istri-istriku memiliki takdir yang paling kuat di alam semesta awal. Di seluruh alam semesta awal, kekuatan takdir yang paling kuat ternyata sebenarnya adalah Yuqiansu dan yang lainnya. Dimanapun mereka berada, Qinchen dapat dengan jelas merasakan keberadaan mereka dan mengetahui keistimewaan mereka melalui kekuatan takdir di seluruh alam semesta awal. Sebenarnya ada begitu banyak orang kuat di atas tingkat kaisar dan Qinchen dapat melihat dengan jelas bahwa dengan peningkatan kekuatannya dan perluasan alam semesta awal, di alam semesta awal saat ini itu sudah ada begitu banyak orang-orang kuat di tingkat kaisar, jumlahnya melebihi 10 jari. Dan bahkan mendiang tahap akhir kaisar pun banyak memilikinya, terlepas dari Yuqiansu dan yang lainnya. Dua kekuatan takdir yang paling kuat seharusnya adalah... Mata Qinchen pertama kali tertuju kepada sosok seksi dan cantik di benua Tianwuyah. Dia adalah Raja Iblis Api Merah. Bagaimana aura takdirnya bisa begitu kuat? Aura takdir Raja Iblis Api Merah ini adalah yang kedua setelah Yuqiansu dan yang lainnya yang lebih kuat. Apakah itu karena Molly? Gumam Qinchen. Hati Qinchen menjadi tergerak. Jika itu karena Molly, maka itu bisa dijelaskan, pikir Qinchen. Dia sambil terus berpikir. Karena takdir Molly tidak diragukan lagi, itu sangat menakutkan. Dan orang-orang di sekitar Molly tentu saja juga akan luar biasa. Sementara yang lainnya itu adalah senior Xiao Yao Supreme. Mata Qinchen menyapu seluruh alam semesta awal dan kemudian matanya tertuju kepada senior Xiao Yao Supreme. Yang mana senior Xiao Yao Supreme saat ini juga telah menerobos ke ranah Kaisar Agung. Di antara penduduk asli seluruh alam semesta awal, selain dirinya, Molly, Chen Sisi, Yuqiansu dan yang lainnya, dia memiliki takdir yang paling kuat. Ya, Xiao Yao Supreme memiliki takdir yang paling kuat. Setelah mereka, senior Xiao Yao Supreme yang sendirian melawan invasi alam surgawi dengan leluhur iblis Yuanmo. Dia adalah orang yang sangat beruntung dan wajar jika kekuatan takdirnya begitu kuat. Kemudian setelah itu Qinchen melewati Xiao Yao Supreme dan Qinchen hendak berbalik, namun tiba-tiba pupil mata Qinchen mengecil. Hei, di dalam tubuh Xiao Yao Supreme, dia benar-benar melihat kabut. Qinchen melihat kabut di dalam tubuh Xiao Yao Supreme dan kabut itu sangat tipis sehingga mengkaburkan persepsi Qinchen. Itu salah, takdir senior Xiao Yao Supreme. Qinchen menatap dengan hati-hati dan tidak bisa menahan perasaan kental di dalam hatinya. Qinchen telah dengan mudah dapat melihat takdir Xiao Yao Supreme sebelumnya, dan Qinchen tidak berpikir banyak tentang senior Xiao Yao Supreme. Akan tetapi sekarang ketika Qinchen melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa takdir dalam tubuh senior Xiao Yao Supreme yang dia lihat sebenarnya hanyalah takdir periperal, dan bagian dalamnya itu sangat kabur, sehingga mustahil untuk membedakan kebenarannya. Saya tidak dapat memahami takdir senior Xiao Yao Supreme. Qinchen tidak dapat mempercayainya. Melihat sekarang, dia telah mengintegrasikan alam semesta awal dan jalan takdir. Bahkan jika Xiao Yao Supreme adalah praktisi teratas setingkat Kaisar Dewa, Qinchen seharusnya bisa melihat takdirnya dalam sekejap. Tapi sekarang Qinchen tidak bisa melihat takdir senior Xiao Yao Supreme. Dan yang mengejutkan Qinchen, senior Xiao Yao Supreme pasti memiliki semacam rahasia besar. Mata Qinchen menjadi serius. Kalau tidak, itu tidak akan begitu istimewa. Namun karena tidak bisa melihatnya, maka abaikan saja untuk saat ini. Qinchen pun terus berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Karena yang pasti senior Xiao Yao Supreme tidak memiliki ketidakpuasan terhadap alam semesta awal. Jika tidak, dia bisa saja membiarkan leluhur iblis abis menduduki seluruh alam semesta awal tanpa menunggu kebangkitannya. Saya ingin tahu apakah ada orang khusus lainnya di alam semesta awal ini, kata Qinchen. Dia lalu mengalihkan pandangannya dan lalu melihat sekeliling di seluruh alam semesta awal.
Apa? Saat Kincen sedang mengamati alam semesta awal dan Chen Sisi yang sedang duduk bersila, tiba-tiba Chen Sisi sepertinya merasakan sesuatu. "Chen, apakah itu kamu?" Mata Chen Sisi tampak bersemangat dan gemetar. Kemudian, boom, pikiran Kincen pun menjadi gelisah dan mulutnya terbuka. "Brengsek, bisakah kamu merasakan ini?" Dan kemudian berdengung. Mata Chen Sisi yang bersemangat dan pemikiran spiritualnya tiba-tiba muncul dengan keras. Dia bersentuhan dengan cara surgawi dari alam semesta asli. Dalam sekejap, kehendak kedua orang itu tiba-tiba bersentuhan di sungai takdir yang luas ini dan ledakan. Sungai takdir di seluruh tubuh Kincen bergejolak dengan hebat. Tidak hanya itu, sungai takdir di seluruh lautan alam semesta juga tiba-tiba bergejolak, mendidih seperti air. Apa yang terjadi? Di atas sungai takdir, Kaisar Dewa Nona Huaji saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut. Samar-samar dia tampak melihat wajah berkabut dan cantik muncul di atas sungai takdir, menatap Kincen. Wajah ini sangat buram dan tinggi, meskipun tidak dapat dilihat dengan jelas. Kekuatan tak terlihat yang turun sebenarnya membuat Kaisar Dewa Nona Huaji merasakan sedikit penindasan. Siapa yang benar-benar bisa menembus rintangan sungai takdir dan turun langsung ke sungai takdir dan juga membuatku merasa seperti ini? Kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Dia menjadi terkejut. Di seberang kehampaan tak berujung, dia mendarat langsung di sungai takdir. Kuncinya adalah Kaisar Dewa Nona Huaji tidak merasakan aura teror khusus dari pihak lain dan tidak dapat membedakan sumber takdirnya. Apa yang terjadi? Kaisar Dewa Nona Huaji terkejut. Samar-samar dia sepertinya melihat kedua wajah ini tiba-tiba melirik ke arahnya. Mengapa aku merasa seperti ini? Kaisar Dewa Nona Huaji terkejut dan mengerutkan kening. Perasaan ini sangat istimewa, seolah-olah dia adalah seorang wanita panah yang tiba-tiba tertangkap karena melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Perasaan ini adalah umpan balik yang diberikan kepadaku melalui jalan takdir. Ini bukanlah perasaan kelahiran langsungku, tapi mengapa sungai takdir memberiku umpan balik seperti ini? Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kaisar Dewa Nona Huaji tidak melakukan itu. Saya baru saja mengajak Kincen untuk belajar tentang sungai takdir, tetapi mengapa sungai takdir memberi saya tanggapan yang tidak bermoral? Saya tidak melakukan sesuatu yang licik kan? Dan ledakan. Pada saat ini di mana miniatur sungai takdir berada di tubuh Kincen, napas Chen Sisi sudah muncul di sini. "Apakah itu kamu?" kata Chen Sisi. Di alam semesta awal, Chen Sisi tampak bersemangat dan kekuatan takdir yang tak terlihat membentang. Jarak tak berujung dalam sekejap dan terhubung dengan takdir Kincen. "Ini aku, Sisi," kata Kincen. Dia memandang Chen Sisi sambil tersenyum. Ketika napas Chen Sisi masuk ke miniatur sungai takdirnya, Kincen langsung merasa seolah-olah keduanya menyatu, merasakan kehangatan dan harmoni. Ini adalah perpaduan takdir dan ledakan. Takdir kedua orang itu bergabung dan takdir seluruh lautan kosmik berguncang dengan hebat. Segera kekuatan takdir yang unik muncul dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Chen Sisi di sepanjang miniatur takdir tubuh Kincen. Hancur, sungai takdir melonjak dan seluruh jalan alam semesta terpengaruh. "Chen, aku sangat merindukanmu," kata Chen Sisi. Suaranya sangat lembut, tapi itu seperti bel yang bergema di benak Kincen. "Aku juga," kata Kincen. Dia memandang Chen Sisi dengan penuh kasih sayang.